أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah ala Jurmiyah, masih membahas tentang al-khabar. Al-mas'alatu athaminah, yajibu hadful khabari wujuban. Fi arba'ati mawadi'. Khabar wajib dibuang di 4 tempat. Ini kalau mengalami salah satu dari 4 perkara ini, maka khabarnya dibuang. Diperhatikan ciri-cirinya supaya tidak bingung. Al-awwal ba'da laula wa taqdir bi lafzi mawjud. Yang pertama setelah laula, adapun takdir khabar yang dibuang menggunakan lafaz mawjud. Jadi kalau ada isim rafa setelah laula jadi mubtada, khabarnya dibuang wujuban, takdirnya dengan menggunakan lafaz maujud kalau mudzakkar, maujudatun kalau muannas, dan mengikuti alur mubtada. Kalau musanna ya maujudani, kalau jamak ya maujuduna, ya. Nah, tergantung bentuk mubtadanya. Langsung diingat ciri-cirinya. Kalau ada isim rafa' setelah laula menjadi mubtada, khabarnya wajib dibuang, takdirnya dengan menggunakan lafaz maujud. Nahwu qauli ta'ala, laula antum lakunna mu'minin. Antum mubtada setelah laula, berarti khabarnya wajib dibuang, takdirnya ialah laula antum maujuduna, karena antum jamak mudzakkar maka maujuduna. Was-shawab anna taqdir al-khabar fi hadhil ayah laula antum sadattumuna kama dzukira fi tafsir Ibnu Katsir. Nah, untuk takdir dari khobar dalam ayat ini yang benar sadattumuna, bukan mujuduna, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sebagian keadaan, khususnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, memang kita tidak menghukumi dengan bahasa secara mutlak, ya. Ada sisi-sisi syariat yang harus diperhatikan. Kalau menggunakan tata bahasa Arab ada unsur penyimpangan sisi syariatnya, maka kita tinggalkan sisi bahasanya, menggunakan sisi apa ini? Syariatnya. Untuk ayat ini kasusnya seperti ini, takdir dari khobarnya bukan maujuduna tapi sadattumuna. Artinya kalau seandainya bukan kalian yang menghalang-halangi
niscaya kami akan beriman. Nah, ini penyesalan orang-orang yang tidak beriman karena mengikuti tokoh-tokoh sesat. Nah, ketika masuk neraka mereka menyalahkan tokoh-tokoh itu, ya. Gara-gara kalian, ya, yang menghalang-halangi kami gak beriman, ya. Seandainya kalian gak menghalang-halangi, niscaya kami beriman, ya. Nah, tapi itu ucapan penyesalan yang tidak ada gunanya. Namun hukum asal menurut bahasa Arab, kalau setelah laula itu khobarnya, takdirnya ialah apa? Maujud. Ingat ya, kalau bahas ayat hati-hati, jangan langsung divonis dengan tata bahasa semata, tapi lihat sisi syariatnya. Nah, Tsani ba'dal qasam as-sharih bilafzi aymunullahi au la amruka au nahwihima. Jika terletak setelah sumpah dengan lafaz yang sharih, yaitu dengan lafaz aymunullah atau la amruka atau yang semisalnya. Nah, bukan dengan huruf qasam, ya. Qasam sharih di sini lafadznya selain huruf qasam. Huruf qasam itu al-wawu, al-ba, at-ta, ya, selain itu. Berarti lafadznya aymunullah la amruka. Wa taqdirul khabar fihi bi lafzi yamini au qasami au ahdi. Takdir khobar yang dibuang menggunakan lafadz yamini atau qasami atau ahdi, artinya sumpahku. Yamini ya sumpahku, qasami ya sumpahku, ahdi ya sumpahku. Nahwu aymunullah la ansurannal madluma. Demi Allah, aku akan menolong orang-orang yang terdolimi. Aymunullah mubtada. Mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya ialah yamini atau qasami atau ahdi. Nah, demi Allah aku bersumpah, aku akan menolong orang yang terzalim. Wa qaulihi ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. La amruka, demi Allah, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam sakarat mereka, dalam kebingungan mereka. Amruka mubtada, mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya yamini atau qasami atau ahdi. La amruka mubtada, namanya qasam sorry, ya. Dihafalkan itu. Setelah qasam sorry yang dengan lafadz aymunullah atau la amruka atau semisalnya, maka lafadz qasam sorry tadi menjadi mubtada, khobarnya wajib dibuang. Takdirnya ialah yamini, qasami atau ahdi. Ats-tsalis ba'da wawil ma'iyah wa taqdirul khabar fihi bilafzi makrunani. Ini setelah wawul ma'iyah, takdir khobar yang dibuang dengan menggunakan lafadz makrunani, berkaitan, ya. Nahu kullu sani'in wa ma sana'a ay makrunani. Kullu sani' mubtada, wa ma sana'a wawunya wawu ma'iyah, artinya bersama, ya. Mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya ialah makrunani. Kullu sani'in, setiap orang yang membuat sesuatu, wa ma sana'a, bersama dengan hasil yang ia buat. Ya, kalau buat sesuatu berarti
ada yang dibuat, ya kan? Makrunani, saling berkaitan. Khobar. Kullu insanin wa amalu makrunani. Setiap manusia bersama dengan amalannya. Makrunani, saling berkaitan khobarnya. Naam. Arabi qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabaran, sebelum hal yang kurang cocok menjadi khobar. Jadi kalau dijadikan khobar kurang cocok, maka dinasab menjadi hal. Wa taqdirul khabar fi bilafzi hasil. Adapun takdir khobar yang dibuang dengan menggunakan lafaz hasil. Nah, darbi Zaidan qa'iman. Darbi mubtada. Zaidan maf'ul bih. Qa'iman hal. Artinya aku memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Seandainya dikasih rafa qaimun, artinya enggak cocok. Ya, aku memukul Zaid itu berdiri. Kurang cocok ya. Akhirnya dinasab saja jadi hal. Khabarnya mana? Dibuang, wajib. Takdirnya apa? Hasil. Ai hasilun idza kana qaiman. Naam. Jadi perhatikan baik-baik ciri-ciri tempat khobar wajib dibuang. Perhatikan juga takdir lafaz khobar yang dibuang itu ya. Nah, al mas'alatu atasi'ah qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Terkadang mubtada dibuang tinggal khobar, terkadang khobar dibuang tinggal mubtadanya ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau dibuang semuanya habis, nggak bisa ya. Dibuang semua nggak ada apa-apanya, ya kita nggak bisa bahas ya. Itu yang dimaksud di sini ialah kadang-kadang mubtadanya dibuang tinggal khobar, kadang-kadang khobarnya yang dibuang tinggal mubtadanya ya. Jawazan sifatnya boleh. Nahu qauli ta'ala salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada, mana khobarnya? Dibuang karena pasangan salamun alaikum takdirnya. Qaumun munkarun, qaumun munkarun khobar, mana mubtadanya? Buang, takdirnya antum. Satu ayat langsung untuk contoh dua ya. Salamun itu contoh mubtada yang khobarnya dibuang. Qaumun munkarun khobar ya yang mubtadanya dibuang. Jadi bukan berarti salamun mubtada, qaumun munkarun khobarnya, bukan. Salamun itu mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya alaikum. Qaumun munkarun khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya ialah antum. Makanya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Baik. Ini jawazan. Al-mas'alatu al-ashirah idza kana al-khabar mustaqqan mutadamminan dhamir al-mubtada'i yajibu 'ala al-khabari al-mutabaqatu bil mubtada' ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nitsan. Kalau khabarnya itu berupa lafaz mustaq, isim sifat ya, isim fa'il, isim maf'ul ya, isim tafdhil, nah sifat musyabahat, sifat mubalaghah ya, yang mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada
Nah, sifat-sifat itu kan beramal seperti fi'il, jadi mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Maka khobarnya wajib sama persis dengan mubtada'nya, baik mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya atau muannasnya. Nah, ini berarti khobar mufrad ya. Khobar mufrad kan ada dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau khobarnya itu mustaq harus mutabaqah dengan mubtada. Kalau khobarnya jamid nggak apa-apa, nggak mutabaqah ya. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid mubtada, qaimun khobar. Az-Zaidani qaimani. Nah, ngikuti mubtadanya. Az-Zaiduna qaimuna. Hindun qaimatun. Al-Hindani qaimatani. Al-Hinduna qaimatun. Nah, namanya mutabaqah. Ini kalau mubtada'nya mufrad, kalau khobarnya berbentuk mufrad mustaq. Kalau khobarnya berupa mufrad jamid enggak wajib mutabaqah ya. Ya hukum asalnya mutabaqah tapi enggak wajib. Enggak wajib sama dengan mubtada'nya. Tapi kalau khobarnya itu mufrad mustaq maka wajib sama atau mutabaqah dengan mubtada'nya. Idza kana al-khabar jamidan. Ini al-mas'alah al-hadi asrah, masalah yang ke-11. Idza kana al-khabaru jamidan la yatadammanu dhamir al-mubtada la yajibu fihi al-mutabaqah. Kalau khabarnya berbentuk jamid, berarti mufrad jamid yang tidak mengandung dhamir mubtada, maka tidak wajib mutabaqah. Yakni boleh sama, boleh enggak. Nahu as-sukutu salamatun. Nah, as-sukutu kan mudzakkar, salamatun muannas ya, enggak masalah. Kenapa? Salamatun jamid. Ya. Al-istiqamatu nurul mukmin. Nah, al-istiqamah kan bentuknya muannas ya. Nurul mukmin khobar jamid. Enggak mutabaqah ya. Tidak nuratul mukmin, tapi nurul mukmin. Istiqamah itu cahaya oleh beriman. Al khabaru nau'ani. Khabar kan mufrad. Nau'ani. Khabarnya berbentuk musanna ya. Enggak masalah karena nau'un itu jamid. Jadi al khabaru nau'ani. Ya. Al khabaru mubtada, nau'ani khabar. Al-khabar berbentuk mufrad, nau'ani berbentuk isim musanna ya, enggak masalah, enggak mutabaqah karena jamid. Al-idhafatu nau'ani. Idhafah ada dua macam. Al-idhafah mubtada, nau'ani khabar. Satunya berbentuk mufrad, satunya musanna, enggak masalah. Jadi kalau khabarnya itu mufrad jamid la yajibu al-mutabaqah, enggak wajib sama dengan mubtada. Kalau khobarnya itu mufrad mustaq yajibul mutabaqah, wajib sama dengan mubtada'nya, baik dalam masalah isim mufradnya, isim musannanya, isim jamaknya, mudzakarnya, muannasnya harus sama. Naam. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin yang belum saya jawab. Al-madrubu Zaidun. Zaidun di sini jadi apa? Jadi khobar apa jadi marfu' sadda masadal khobar? Jadi al-madrubu Zaidun. Al-madrubu kan mubtada, Zaidun jadi apa? Jadi khobar apa jadi al-marfu' sadda masadal khobar? Entah naibul fa'il atau jadi apa? Jadi khobar. Mengapa? Karena mubtada'nya gak didahului oleh apa ini? Nafi atau huruf istifham ya. Khalas, jelas.
Ja'a al-madrubu Zaidun. Ja'a al-madrubu Zaidun. Zaidun jadi apa? Badal apa naibul fa'il? Jawabannya Ja'a al-madrubu Zaidun. Telah datang al-madrubu, orang yang dipukul, Zaidun, yakni Zaid. Ini jadi apa? Badal atau bayan. Dilihat ya. Nah, apakah boleh jadi naibul fa'il? Ya boleh saja. Nah, ya, kenapa tidak? Tergantung. Berarti artinya telah datang yang dipukul, ya, Zaidun, yakni Zaid, atau Zaid yang dipukul. Jadi atof bayan itu sama dengan badal kul mingkul atau mutobik. Nah, menurut jumhur ulama ahli nahwu sama persis, kecuali dalam beberapa masalah, ya. Nah, pengertian al-kalimah qaulul mufrad, yang dimaksud dengan mufrad adalah ma yultafadu bihi maratan wahidatan, berarti yang diucapkan 2 kali atau 3 kali, bukan kalimah. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada istilah kalimah, itu qaulul mufrad, satu lafaz yang diucapkan sekali. Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna, itu lafaz. Kalau diucapkan 2 kali namanya murakkab. Zaidun qaim, Zaidun wa Aliyun, murakkab. Abu Bakrin, murakkab, ya. Nah, taib. Itu yang dimaksud qaulul mufrad, ya. Nah, sekali ucap. Apakah pernyataan ini benar? Setiap kalam adalah kalimah, tapi tidak semua kalimah itu kalam. Setiap kalam adalah kalimah, tapi tidak semua kalimah itu kalam. Nah, ya benar, kalimah itu atau kalim, ya. Nah, ya boleh-boleh aja. Karena kalam menurut bahasa adalah kalimah sebetulnya, ya. Nah, di antara tanda fi'il adalah menerima jazm dengan lam, menerima tanda nasab dengan lan. Apakah ini hanya khusus pada lam dan lan saja? Apakah yang lainnya selain lam dan lan masuk? Ya, itu mewakili, ya. Nah, al-jawazim mesti masuk pada fi'il. An-nawasib baik dengan lan atau yang lain masuk pada fi'il juga, ya. Itu istilahnya itu mewakili yang lain. Apakah lafaz as-samawat mulhaq bi jam'il muannats salim atau bukan? Nah, termasuk, karena as-samawat itu jam, al-jam'u, ya, ismul jam'i, mufradnya as-sama, as-samawat. Ada yang mengatakan termasuk jamak muannats salim. Apakah nama Zainab
jika dipakai menjadi laki-laki apakah mamnu minas sarfi? Yang ada adalah nama laki-laki dipakai perempuan menjadi mamnu minas sarfi. Tapi kalau nama perempuan jadi nama laki-laki enggak, ya. Nah, yang termasuk mamnu minas sarfi ialah alam yang diakhiri dengan alif zaidah lil ilhaq, contoh arto, difra. Pertanyaannya, amil yang membuat dia mamnu minas sarfi itu apa? Taknis atau yang lain? Bukan amil tapi sebab, ya. Sebab dia menjadi al-mamnu minas sarfi itu apa? Bukan amil, ya. Sebabnya sudah dijawabin, yaitu diakhiri dengan alif zaidah di ilhaq, ya. Nah, itu isim alam dengan diakhiri alif zaidah di ilhaq. Sebabnya ialah alam. Nah, yang diakhiri dengan alif zaidah di ilhaq. Sedangkan Fatimah itu sebabnya apa menjadi al-mamnu minas sarfi? Sebabnya ialah alam muannas, ya. Nah, bukan ambilnya apa. Nah, salah, ya. Bahasanya bukan ambilnya apa, tapi sebabnya apa, ilatnya apa, begitu. Baik. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, ya, nanti malah gak selesai-selesai. Matal imtihan, kapan imtihannya? Nah, kalian siap-siap saja, ya. Nah, kalau sudah waktunya berarti pekan yang akan datang, insyaallah, ya. Nah, ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Nah, pekannya akan datang itu. Hari-harinya ada imtihan insyaallah. Hal rajulun jalisun. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Rajulun mubtada', ya. Jalisun khobar. Nah, karena hukum asalnya urut mubtada' dulu baru khobar, sampai ada alasan yang membolehkan khobar disebut lebih dulu daripada mubtada'. Tolong diulang masalah yang keempat. Masalah yang keempat, idza kana al-khabar dharfa zaman fa yajibu an yakuna mubtada' ismal makna al-masdar. Kalau khabarnya berupa dharf zaman, maka mubtada'nya harus berbentuk masdar. Nah, seperti as-saumu al-yauma, as-safar ghadan. As-saumu mubtada' dari masdar, ya. Al-yaum khabar dharf zaman. As-safaru mubtada' berbentuk masdar. Ghadan dharf zaman khabarnya. Nah, adapun al-lailata al-hilalu, al-lailah itu kan bukan masdar, ya. Al-lailah itu kan dharf zaman. Al-hilalu bukan masdar. Kenapa kok boleh al-lailah khabar, al-hilalu mubtada', padahal al-hilal bukan masdar, sementara khabarnya dharf zaman? Jawabannya muawwal, ditakwil, yakni ada lafaz masdar yang dibuang, takdirnya ialah ru'yatul hilali. Berarti al-lailata khabar dharf zaman, ru'yatul hilal mubtada' dari masdar, karena dibuang lafaz masdarnya
al-hilal yang bukan masdar mengganti posisinya, ya. Nah, namanya ditakwil. As-safar ghadan fi makhali raf'in khabar, dia di fathah atau karena mabni, ya, ghadan. Nah, baik, saya tahu jawabannya berarti, ya. Ghadan ini mahal rafa, ya. Nah, karena ghadan ya selalu ghadan, ya. Nah, kecuali kalau dimasuki oleh huruf jar min ghad atau ba'dal ghad, nah, atau dharf, ya. Lafad sodat tumuna dalam takdir tadi, laula antum sodat tumuna. Sodat tumuna itu isim atau fi'il? Fi'il. Nah. Apa artinya al-lailat al-hilal? Artinya ialah malam ini ru'yatul hilal, melihat hilal, ya. Nah, atau melihat hilal atau hilal malam ini. Nah, apa arti hayhata zaidun? Hayhata artinya ba'udah, jauh, ya, atau menjauh. Zaid telah menjauh. Wow. Apakah dzarf zaman yang menjadi khobar itu adalah khobar siful jumlah as-sawm al-yawm? Naam. Sudah, ya. Jazakumullah khair. Ya, khobar baik dari dzarf zaman atau dzarf makan disebut khobar siful jumlah. Nah, sekalipun tidak berbentuk mudhaf ilaih, ya. Nah, tapi mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, banyak-banyak merojaah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang dipelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.